kami pertimbangkan, maka hari ini baru kita mulai. Yang kami hormati Ibu Pejabat Desa Montoro, yang kami hormati Bapak Sek, yang kami hormati Ketua BPD, yang kami hormati Bapak Babinkan Timmas Desa Montoro, yang jauh-jauh dari Bintul menuju Desa Kamal lalu datang lagi di Montoro karena ini tugas mulia. Yang kami hormati ke-5 bakal calon, ke-9 bakal calon, dan pada hari ini sesuai dengan Pergub 31 contoh Pergub 45 Bupati Malaka tanggal 14 September 2000, data petunjuk teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak Kabupaten Malaka tahun 2022 merujuk pada pasal 26 tentang tata cara penetapan bakal calon kepala desa menjadi kepala desa dan sekaligus undian nomor urut calon kepala desa. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini saya mau sampaikan sedikit kepada kita sesuai dengan hasil telaah dari Panitia Pilkades Desa Montoro tahun 2022. Ada 9 bakal calon yang ada pada Desa Montoro, dan setelah kita melakukan seleksi sesuai dengan time schedule jadwal yang sudah disediakan oleh panitia kabupaten dan sudah kita kirim ke 3 kabupaten, dan hasil akhir yang kita peroleh penentuan ini bukan ada pada panitia Desa Montoro, panitia Pilkades Desa Montoro, tetapi kewenangan ini ada pada panitia Kepala Desa Serentak Kabupaten Malaka, dan kemarin mereka sudah kirim. Sesungguhnya kita laksanakan kemarin, tapi hasil yang kami terima itu di jam 11. Saya terimanya di jam 11. Sementara saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, untuk panitia kami mengalami hal yang paling sulit untuk kami ketika melakukan segala sesuatu kaitan dengan administrasi. Jujur saja, Ibu PJ di sini, kami 13 orang tidak punya apa-apa. Mobil dan laptop dulu saya ada, begitu banjir Bangla, air kasih hancur semua. Kita mau buat apa? Saya konsultasi dengan IUC, saya bilang IUC ada ke tidak? Sekretaris panitia, dia bilang saya punya ada, tapi ada sebagian yang tidak pas. Jadi terakhir ya kita harus nurut di orang yang punya. Kalau begitu kita nurut ya kerjaannya kita harus bersabar dan bertahan. Oleh karena itu tadi malam itu saya terlambat kirim undangan secara tertulis kepada para bakal calon dan calon tetap sekitar jam 8 saya tidak sampai. Jadi saya mohon maaf kalau memang ada pemberitahuan secara lisan, lalu ada juga yang tertulis, itu pada tempat ini kami mohon untuk dimaafkan. Baik Ibu Gembala silakan masuk, kami baru mulai, tidak apa-apa, tolong ya. Kursi dulu untuk Ibu Gembala. Beberapa hal yang saya sampaikan ini kaitan dengan beberapa kegiatan yang sudah kami jalankan tetapi mengalami kesulitan, dan ini baru saya sampaikan untuk kita supaya kita yang hari ini juga mengerti dengan keadaan kami panitia, karena kami kerjanya ekstra ketat. Dia beda dengan panitia yang kemarin-kemarin itu. Panitia yang kemarin-kemarin itu saya lihat pekerjaannya harap gampang. Nanti Bapak calon kepala desa bisa datang 9 terpilih, nanti coba pikirkan untuk Desa Montoro itu seperti apa. Saya bukan mabuk-mabukan, tetapi ini hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, sehingga kaitan dengan hal-hal yang kebutuhannya sifatnya krusial sekali untuk kepentingan kebutuhan di desa ini perlu dipikirkan juga. Kalau Ibu PJ dia sifatnya temporer, sementara dia dipercayakan oleh Bapak Bupati sebagai perpanjangan tangan untuk melakukan proses pemilihan kepala desa definitif, tetapi tidak seberapa. Oleh karena itu pada kesempatan yang pada ini saya sampaikan memang karena kapasitas kami juga sebagai panitia itu sifatnya temporer,
di tanggal 14 Februari nanti segala sesuatu kaitan dengan tugas yang mulia ini kami emang selama beberapa bulan itu sudah selesai. Tapi ke depan saya himbau memang supaya persoalan ini dilihat sama-sama karena ini penting sekali untuk keselamatan kita di desa Ulu. Lalu yang berikut saya sampaikan memang setelah ini kita langsung melihat karena ini permintaan dari WA Group dari kabupaten, dari kecamatan, dari kepolisian. Jadi Pak Marco di Pak Pemala. Ya, ini mungkin Bapak lihat juga ya di grup kecamatan itu, dan kita juga intern sementara itu dia tunggu laporan dari kita karena dari 16 desa di Kecamatan Melaka Barat minus 2 desa, Desa Motaulu sama Desa Lain Betaus yang belum dikirim namanya. Jadi maksudnya penetapan calon kepala desa lalu nomor undian, dan ini hal yang paling krusial sekali untuk kepentingan satu kabupaten. Lalu yang berikut hal lain yang saya sampaikan setelah ini juga kita siapkan untuk calon 5 orang, siapkan visi misi karena tanggal 3 itu penetapan DPT sekaligus kita mau mempersiapkan diri untuk pemaparan visi misi. Jadi pada kesempatan ini saya sampaikan 5 supaya bagi saudara-saudara yang belum memasukkan visi-visinya segera dimasukkan dalam waktu 1-2 hari ini karena tanggal 4 pemaparan visi-misi, tanggal 5-6 itu sudah kampanye, dan kampanye itu pun sudah diserukan dari kecamatan bahwa ada tatipnya, dan tatip itu nanti kita edarkan. Jadi mungkin ini dulu yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Acara selanjutnya sambutan dari Ibu PJ. Pak Ketua DPD bersama anggota, Pak Ketua Panitia bersama anggota panitia yang giat bekerja dalam beberapa waktu ini, Pak Babin Kadimas Desa Motaulu, Pak Marco, Ibu Pendeta yang sempat hadir pada kesempatan ini, adik-adik bakal calon yang sudah ditetapkan dari 9 orang, kita mendapatkan 5 yang kami banggakan. Bapak Ibu, saudara-saudara, sebuah momen yang penting yang harus kita lalui bersama, dan atas perkenan Tuhan kita dapat berkumpul di sini untuk menyelesaikan satu tahapan dari proses pilkades Desa Motaulu. Yang pertama, atas nama pemerintah Desa Motaulu, Ibu Penjabat dan seluruh staf, kami mengucapkan persiapan kepada adik-adik 5 orang bersaudara yang telah terpanggil untuk datang bersama-sama dengan masyarakat kita menyelenggarakan pilkades pada tahun ini. Persiapan selamat berjuang untuk masa depan masyarakat Desa Motaulu. Kami juga menyampaikan selamat juga kepada adik-adik 4 orang yang tidak sempat atau belum diberikan kesempatan untuk mereka juga ikut berpartisipasi dalam pilkades Desa Motaulu. Sama pemerintah seluruh masyarakat mengucapkan profesional dan terima kasih mendalam kepada panitia dan seluruh anggota yang telah giat dan sungguh berjuang untuk melakukan tahapan proses pilkades Desa Motaulu dengan cukup baik. Kita tepuk tangan untuk panitia dan saya terkesan bahwa tahun ini memang sedikit
sedikit berbeda dari tahun-tahun kemarin. Hari ini panitia baik itu di tingkat kecamatan maupun di kabupaten kita mendapat predikat yang baik oleh orang kecamatan dan kabupaten bahwa panitia Kota Ulun cukup bekerja dengan baik dan teratur, aman dan kondusif. Tidak ada intervensi baik itu kami dari pemerintah desa, baik itu dari pihak manapun untuk melakukan intervensi kepada panitia. Panitia sungguh bekerja dengan independen dan sungguh bekerja dengan baik, semua berjalan dengan teratur dan tidak ada kekurangan apapun. Hanya sedikit catatan bahwa keterlambatan apa yang disampaikan oleh panitia harus dilakukan tes pada 2 hari yang lalu. Alhamdulillah kita sudah menemukan hasil tesnya dan 1 hari lagi untuk menggenapi aturan yang sudah ditetapkan oleh Perlu bahwa harus 5 orang. Kita tekan untuk mereka berdiri dulu. Sebelum saya mengakhiri semata kata 2 ini, saya hanya mau berpesan bahwa saya bersama Ibu Pejabat Kepala Desa Kota Ulun, Ibu Mama Natalia Waseran, bersama seluruh perangkat desa, kami siap untuk bersama-sama dengan panitia dan masyarakat kita sukseskan Pilkada Kota Ulun secara baik, aman, kondusif dan tidak ada gesekan apapun. Oleh karena itu pesan kami, adik-adik 5 orang yang sekarang sudah maju di garda depan, berkompetisilah secara sehat, berkompetisilah secara baik, sampaikan visi misi kepada masyarakat secara baik, dan mudah-mudahan tidak boleh ada gesekan-gesekan yang berlebihan. Karena yang duduk ini saya lihat kita satu rumah saja, tidak ada orang lain. Kita bersaudara, kakak adik, om dan keponakan, ipar dan kunyadu. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan atas segala kekhilafan yang kami lakukan bersama-sama dengan Ibu Pejabat Polisi dalam hal pendampingan panitia untuk menyelenggarakan Pilkada tahun ini di Desa Kota Ulun, kami mohon maaf. Terakhir, kita masih akan melalui beberapa tahap yang telah disampaikan oleh Ketua Panitia bahwa adik-adik ini harus mempersiapkan visi-misinya. Siapkan visi-misi supaya tahapan yang satu itu kita lalui, lalu hasilnya kita serahkan kepada masyarakat seluruh desa Kota Ulun. Demikian saya Kota Ulun. Juga yang kami hormati Bapak Sekdes. Jadi mereka panitia ini betul-betul sangat kerja ekstra. Kita tahu bahwa mereka setiap hari pasti selalu ada di sekretariat. Karena yang mereka kerjakan dan yang mereka perjuangkan adalah untuk kita semua, khususnya 9 bakal calon. Karena itu saya sampaikan kepada kita semua, lebih khusus kepada 9 bakal calon, dalam perlombaan lari kita semua pasti start. Itu seberapa banyaknya. Dalam perjalanan menuju kepada finishnya pasti ada yang gugur. Karena itu kita perlu terima itu, karena kita sudah masuk dan berjuang di dalam. Kita sudah terjun, kita sudah berlomba. Berarti satu kebanggaan bahwa kita orang luar biasa. Karena itu jangan berkecil hati. Mungkin belum waktunya kita. Setelah itu yang masuk dalam tahapan pertama ada 5 orang. Dan 5 orang ini juga sementara mempersiapkan diri untuk masuk ke perlombaan selanjutnya. Oleh karena itu siapkan tenaga, pikiran, fokus
lalu harus bermain secara jujur, adil, dan netral. Yang saya sampaikan kepada kita semua dan lebih khusus kepada 5 calon. Saya kasih satu perumpamaan kepada 5 calon ini. Jika Tuhan berkehendak, lewat perkenalannya diberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk memilih salah satu dari 5 orang, maka yang saya kasih perumpamaannya adalah seperti kendaraan. Ada sopir, ada kenek atau kojak. Kojak itu dia banyak teriak, dia tawar sana tawar sini. Tapi ingat, kalau sopir sementara pegang kendali, jaga supaya penumpang tidak boleh ada yang jatuh karena masalah kecelakaan. Ketika kita dipercayakan untuk memimpin di salah satu wilayah, harus diperhatikan baik-baik bahwa di luar sana pasti banyak masukan, ada usul saran, tapi harus ketahui bahwa ada yang pegang kendali, bahwa ada yang pegang setir, bukan satu pegang setir, satu pegang di fasilitas. Dan kita semua penumpang banyak mati semua. Ya, saya tahu bahwa kita tahu mau turun ini, saya rasa turun tidak terlalu besar, terlalu kecil. Tapi bagaimana cara kita merubahnya? Sehingga saya tahu bahwa 5 orang ini bukan ada yang lama di dalam, semua baru mau terjun. Siapa yang berhasil lolos, maka dia siap tenaga, dia siap pikiran untuk merubah motor. Jangan pakai sistem kertas isi dalam kertas di dalam tas, tapi pegang tas, kertas ada di depan. Sehingga ketika masyarakat yang tidak terbaca, dia bilang itu bilang apa? Yang terbaca dikasih tahu, ini begini. Sehingga ada kepuasan antara masyarakat dan pemimpin. Ini yang namanya jujur, netral dan adil. Sehingga tidak ada dusta di antara kita. Karena itu yang kami harapkan, mari kita bekerja secara sehat. Mari kita berjuang. Setiap saran, pendapat, masukan dari orang luar itu kita perlu tampung. Tetapi segala sesuatu yang kita kerjakan itu harus ada pertimbangan. Dan ketika engkau mengambil satu keputusan, jangan engkau bertindak sendiri. Ketika engkau belum merasa puas, ada tokoh-tokoh masyarakat, ada tua-tua adat, ada buku di situ. Kita sepakati, kita timbang bersama, sehingga ketika dalam 10 orang yang hadir 7 orang, berarti forum mengatakan bahwa itu sah. Yang lain menyusul, menyesuaikan. Mari yang kami harapkan, khususnya buat teman-teman anggota DPD, mari kita aktifkan diri kita ke depan ini, apalagi masuk tanggal 3 itu penetapan DPD, kita harus hadir karena kita harus turun bersama dengan mereka. Ya, jadi bagi anggota DPD yang siapa yang belum hadir, tolong sampaikan. Karena masyarakat perlu lihat keaktifan kita. Kalau satu berhalangan, yang satu juga hadir. Ya. Yang berikut, seperti apa yang sudah saya sampaikan kepada pertemuan kita dengan 9 bakal calon waktu itu, bahwa ketika ada 5 orang yang namanya kembali, maka kita harus ada tauhid dunia. Setuju Bang? Kami ini panitia bukan kerja untuk mereka pribadi, kerja untuk kita, dan bukan saja untuk kita, tapi untuk semua masyarakat desa Moturun. Ketika nama desa Moturun terangkat, yang bangga adalah kepala desa, yang sejahtera adalah masyarakatnya. Karena itu mari kita sejahterakan masyarakat dengan pekerjaan yang harus kita kerjakan. Jadi kita jadi kepala, bukan saja jadi bos, kita jadi pembantu. Saya ketika dipercayakan jadi pengurus wilayah Kabupaten Malaka, itu kontrolnya wilayah kontrol sampai di Lotas. Sudah tidak ada uang lagi, tapi dari pimpinan pusat perintah harus jalan terus, tanpa ada rasa lelah, tanpa ada rasa letih, karena kita melayani.
Jadi ketika dipercayakan oleh masyarakat untuk memimpin wilayah desa Motulu, berarti Allah setuju. Kalau Allah setuju, pasti ada sumpah, ada janji. Jangan ingkari janji itu. Nanti masuk ada dusta di antara kita. Jadi saya harapkan supaya perhatikan betul-betul ke depannya. Nah itu yang saya bilang tadi, yang itu luar itu sebentar akan masuk dalam pembahasan itu. Sehingga kita perhatikan panitia mereka dulu pagi sampai sore. Kalau ada ubi satu isi pisang kreon satu buah, mau datang kita sama-sama makan itu pisang kreon. Artinya berat sama dipikul, ringan sama dijanji. Jadi kita semua memiliki tanggung jawab bersama. Mereka kerja untuk kita, kita juga membantu untuk mereka mensukseskan pilkades serentak ini ke depan. Yang saya harapkan, tolong jaga baik-baik semua para pendukung, tim sukses semua. Jaga baik-baik bahasa, tutur kata, sikap, tingkah laku, perbuatan kita, sehingga tidak meruncing suasana. Karena ini bukan kemana-mana, kita dan kita sendiri. Keluar masuk kita bertemu. Terus kalau ada kelas atau ada komplain, selisih paham, lalu sampai jalan kita mau bilang apa? Karena itu mari kita pikirkan itu semua demi kesejahteraan kita semua. Ketika masyarakat sejahtera, kita pasti bahagia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Dan selanjutnya kita akan masuk ke sesi selanjutnya. Waktu dan kesempatan ini saya akan berikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dengan segala macam teknologi canggih, kalau seperti ini pengumuman misalnya jam 8 Kabupaten Belakat mengumumkan hasil penetapan calon kepala desa untuk periode 2023-2029. Menit itu juga siapapun orang yang sudah datang. Bahkan saya belum dapat, saya sebagai ketua belum dapat informasi itu. Pasti teman-teman kandidat sudah tahu. Kenapa saya bilang begitu? Secara relasi, minta maaf. Kami teman secara relasi, kakak yang duduk di depan itu saya punya saudara ipar semua. Informasi ini sudah berkembang pesat. Dunia yang Facebook ini, begitu orang umumkan semua sudah tahu. Tetapi secara formal pada kesempatan ini Bapak Mata selaku Babinkan Timnas mohon izin saya umumkan karena ini dasar hukum. Jadi 9 orang bakal calon yang kami kirim ke panitia kabupaten lewat tahapan seleksi, lalu terakhir yang datang 5 orang. Dan ini kuasa dan otoritas ini bukan berada pada panitia pemilihan kepala desa Motolu, tapi ada pada panitia kabupaten. Jadi siapapun orangnya yang datang sebagai penetapan calon kepala desa Motolu itu dianggap putra terbaik di desa Motolu, termasuk mereka yang ambat orang. Jadi ambat orang yang kita kirim itu orang-orang yang handal, mau mewah, mau tidak yang ada, mau mewah beda, dan tidak tahu cara mau semua. Jadi yang kita kirim ke sana itu hebat. Itu menurut takaran kami panitia, karena sesuai dengan seleksi. Tetapi terakhir yang datang karena proses demi proses penetapan terakhir dari kabupaten, mereka tetap kembalikan kepada panitia pemilihan kepala desa karena itu baru jelas. Apapun persoalannya, mereka boleh melakukan tahapan cross check, wawancara, tulis segala macam, tetapi hasil akhir ada pada panitia pemilihan kepala desa Motolu. Oleh karena itu, mohon izin saya baca. Mereka yang datang,
waktu saya tulis ini, tolong kasih lagi yang di HP. Ini tulisan ini tidak berubah. Kita kasih itu sesuai dengan dokumen yang mereka kirim. Lima orang itu harus nomornya urut dari sana. Coba buka dulu. Tolong buka itu di nomor itu. Oh ya. Itu sesuai dengan terbitnya itu kami terbentuk dasar panitia ad hoc, jadi ketua, rangkap anggota, wakil dan seterusnya rangkap anggota. Jadi begitu kalau saya ngomong ada sedikit keluar sudah ada di sini. Jadi nomor urut 1 atas nama Frederikus Lotus Nana Sarjana Filsafat pasal 50B ya. Jadi saya sedikit komentar tidak apa-apa. Beliau ini setelah saya cari tahu dia memiliki pengalaman sebulan ilmu juga. Jadi dia pantas. Nomor 2 Mas Rizna SPD pasal 5 jadi hukum anak muda no iya umagbir B Herian Manalu Plasius Style pasal 5. Saya siap SPD pasal 5 luar biasa. Yang kelima Vicentius Nah pasal 5. Jadi ini dapat saya garis bawahi bahwa kelima orang ini ketika kita padukan dengan dasar negara kita yaitu Pancasila, maka 5 orang itu orang yang terkuat di desa Mongolung. Jadi guys, pasal 5. Baik, demikian pengumuman yang kami peroleh dari panitia kabupaten, dan sesungguhnya kalau kita mau merujuk kepada Perbu, maka yang melakukan segala sesuatu itu harus panitia. Kenapa mereka sudah tetapkan di sana, tetapi datang penetapannya secara hukum dan memiliki legitimasi hukum yang kuat di panitia desa. Karena ini ranahnya kami. Tetapi segala sesuatu kaitan dengan Perbu, kita hormat, kita tunduk dan taat, kita laksanakan perintah ini. Selanjutnya kita masuk kepada sesi berikut, yaitu tarik undian. Jadi penarikan undian ini saya mohon kepada saudara penerima kandidat, silakan maju di depan. Kami siapkan undiannya di lotre, tarik, lalu nanti laporkan kepada panitia. Saya dapat nomor 1. Yang berikut kalau dapat nomor 2, lapor 3 dan seterusnya sampai 5. Jadi kesempatan ini kami berikan kepada saudara berlima untuk menarik undian. Setelah itu kita foto dan kita tetapkan dalam berita acara dan kita kirimkan saat ini juga kepada panitia Kecamatan Barat dan panitia Kabupaten dan sebagai hasil untuk panitia. Kepada Bapak Wakil silakan naikkan. Wakil Tebana Di depan saja kok. jadi ini tidak ada rahasia. Silakan maju ke depan. Tidak usah ini, maju saja. Semua bisa maju. Maju saja, silakan tarik karena kita sudah ini. Dokumentasi. Silakan lihat. Sahabat tidak dokumentasi silakan. Satu Bapak Vincent, Satu Bapak Freddy, Satu-satu Bapak Silus. supaya dokumentasinya lengkap. Ya, silakan tarik. Silakan lihat Tarsius, silakan Tarsius. lihat memang. Lihat saja hasilnya sama semua. Berdiri sini. Berdiri sini. Berdiri depan. Berdiri di depan. Berdiri depan supaya kita dokumentasi. Sahabat-sahabat kan, nanti kita bagikan ini. Oh,
Oke. Sudah. Baik, sabar belum. Tidak boleh ambil gambar dulu Bang. Saya kasih tinggal ini kita bagikan ini. Ada kertas. Yang nomor urut 1 siapa? Nomor urut 2. Nomor urut 3. Nomor urut 4. Nomor urut 5. Tolong geser lagi, dia kembali ke sini. Nah, mundur ke sini. Tolong ambil gambarnya. Coba panitia ambil. Nggak ada betul loh. Kita garuk ya, calon. Bagaimana para fotografer sudah? Awal keren. Rabata, cabata, teknis ini sudah lupa. Itu main. Rabata itu harus kabel lupa Israel. Tekrak karena itu PDC kohamnya. Rabata loh. Baru itu rise. Itu sudah berada di sini orang seluruh itu, tapi saya kalau kita langsung kita firman. Jadi dia kayak sama nih nomor karena manfaat Israel ini mah kalau ibu saya sudah lah. Ini kasih ibu presiden nas, mau orang bertakar ke